Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri Andi Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 341024000033 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oke, tentunya di sini saya akan mempresentasikan dan sebagai penuhan tugas analisis kesalahan berbahasa yang diampu oleh Ibu dosen Melian Arsanti, SPD MPD. Selanjutnya saya di sini akan memberikan pemaparan materi di mana ada beberapa yang harus kita jelaskan dan kita belajar bersama-sama mengenai analisis kesalahan berbahasa. Berikut analisis kesalahan berbahasa adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menjelaskan, dan mengevaluasi kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam penggunaan bahasa, baik secara tulisan maupun lisan. Kesalahan berbahasa sendiri merupakan penyimpangan dari kaidah bahasa yang berlaku, yang sering terjadi secara alami, terutama pada pembelajar bahasa kedua atau bahasa asing. Tujuan utama dari analisis kesalahan berbahasa adalah untuk membantu pembelajar bahasa memahami kesalahan yang mereka buat, mengetahui penyebabnya, dan mengatasi kekeliruan tersebut agar proses pembelajaran bahasa menjadi lebih efektif. Singkatnya, penguraian mengenai analisis kesalahan berbahasa adalah kajian yang bertujuan untuk memahami dan memperbaiki kesalahan dan penggunaan bahasa agar pembelajaran bahasa menjadi lebih optimal dan komunikatif. Kemudian, poin yang kedua yaitu manfaat melakukan analisis kesalahan berbahasa bagi mahasiswa atau calon guru. Antara lain, pertama, meningkatkan kemampuan menulis dan berbahasa dengan menganalisis kesalahan yang sering terjadi. Mahasiswa atau guru dapat memahami pola kesalahan tata bahasa, diksi, struktur, kalimat yang perlu diperbaiki. Hal ini membantu meningkatkan kejelasan, koherensi, kohesi dalam tulisan maupun komunikasi mereka. Memberikan umpan balik yang konstruktif dalam pembelajaran analisis kesalahan berbahasa, mungkin guru atau calon guru memberikan umpan balik yang spesifik dan terarah kepada siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Memahami proses pembelajaran bahasa dan penyebab kesalahan yang meneliti kesalahan yang muncul, mahasiswa atau calon guru dapat memahami bagaimana siswa belajar bahasa dan mengapa kesalahan tertentu sering terjadi. Selanjutnya, poin ketiga, analisis kesalahan berbahasa sangat penting dalam konteks pendidikan dan kehidupan bermasyarakat karena beberapa alasan utama. Pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa. Kemudian yang kedua, dalam pendidikan, analisis kesalahan berbahasa membantu guru dan mahasiswa memahami pola kesalahan yang sering terjadi, sehingga dapat merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan terarah. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kemampuan berbahasa, khususnya keterampilan menulis dan berbicara yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Memahami proses memperolehkan bahasa melalui analisis kesalahan. Kita dapat memahami bagaimana individu belajar bahasa kedua atau bahasa asing, termasuk faktor-faktor penyebab kesalahan seperti pengaruh bahasa, terutama transfer. Pemahaman ini penting untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dan karakteristik pembelajar. Kemudian yang nomor 4 yaitu 10 contoh penggunaan kata yang tidak tepat atau penggunaan diksi yang salah. Yang pertama, contoh, saya ingin beli baju yang sangat elegan dan megah. Penjelasan, kata megah biasanya digunakan untuk bangunan atau acara, bukan untuk baju. Kemudian, saya pergi ke sekolah. Penjelasannya, kata depan yang benar adalah ke, sehingga kalimat yang benar adalah saya pergi ke sekolah.
penggunaan imbuhan yang salah. Kemudian yang ketiga, dia sedang memakan nasi. Penjelasan kata kerja yang benar adalah makan, sehingga kalimat yang tepat adalah dia sedang makan nasi. Yang nomor 4 yaitu saya dan kamu harus menyelesaikan tugas. Penjelasan kata ganti tugasnya tidak jelas, lebih baik menggunakan tugas kita jika yang dimaksud bersama. Kalimat yang tidak efektif dan bertele-tele. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa saya sangat ingin sekali pergi ke tempat itu. Penjelasannya, kalimat bisa dipersingkat menjadi saya sangat ingin pergi ke tempat itu. Kesalahannya terletak pada penggunaan tanda baca. Yang selanjutnya, mari kita makan anak-anak versus mari kita makan anak-anak. Penjelasan tanda koma sangat penting untuk menghindari makna yang salah, penggunaan kata ulang yang tidak perlu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu dia pergi ke pasar-pasar. Penjelasan kata pasar cukup satu kali saja, tidak penggunaan dua kali dalam satu kalimat. Penggunaan kata serapan yang salah, contoh, saya akan mengupdate data tersebut. Penjelasannya, kata yang tepat adalah memperbarui karena update belum sepenuhnya diserap dalam bahasa Indonesia baku. Selanjutnya, buku itu sudah dibaca oleh saya. Dalam bahasa Indonesia, kalimat efektif lebih disukai saya sudah membaca buku itu. Kesalahan dalam penggunaan kata tersebut yaitu kerja bantu. Kemudian contoh selanjutnya, saya sudah bisa untuk menyelesaikan tugas ini. Penjelasan tugas ini menjelaskan kata untuk, tidak diperlukan kalimat yang benar, saya sudah bisa menyelesaikan tugas ini. Kesalahan-kesalahan tersebut sering muncul karena kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia yang benar. Dengan kendali dan mengenali kesalahan ini, komunikasi sehari-hari akan menjadi lebih efektif dan jelas. Yang selanjutnya yaitu ada aspek-aspek contoh kesalahan berbahasa dan pembenaran dalam berbagai poin. Yang pertama yaitu pembenaran pada aspek fonologi. Contohnya, saya mau pergi ke pasar. Pengucapan kata pergi menjadi pegi, melepaskan fonem R yang menjadikan sebuah kesalahan berbahasa, sehingga terjadi sebuah pembenaran yaitu saya mau pergi ke pasar. Yang kedua, aspek morfologi. Dari contoh morfologi tersendiri saya mengambil yaitu mereka suka membicarakan tentang politik. Kata membicarakan sudah bermakna transisi sehingga tentang menjadi tidak perlu. Dalam pembenarannya yaitu mereka suka membicarakan politik. Yang nomor 3 yaitu aspek sintaksis. Dari contoh sintaksis saya mengambil buku itu saya baca sudah. Buku itu saya baca sudah. Urutan kata yang tidak sesuai dalam struktur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam bahasa Indonesia, sehingga pembenarannya dalam kalimat tersebut menjadi saya sudah membaca buku itu. Yang terakhir yaitu dalam aspek semantik. Dalam semantik tersendiri saya mengambil contoh, ibu itu memakan bajunya karena lapar. Kata memakan bajunya secara makna tidak logis dan tidak sesuai konteks. Hal ini menjadikan sebuah pemicu atas kesalahan kalimat sehingga terjadilah pembenaran dalam aspek sintaksis, yaitu pembenarannya menjadi ibu itu memakai bajunya karena lapar.